Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kalian semua terlihat seperti semangat dalam belajarnya. Nah, pada pagi yang cerah ini semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan kita. Nah, mau lanjut belajar apa mau ice breaking terlebih dahulu? Oke, kita lanjut belajar ya. Sepertinya pada pagi ini kalian semua terlihat sangat-sangat ceria ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial. Nah, pada pembelajaran kali ini materinya adalah daerahku dan kekayaanku. Oke? Ya, jadi sekarang kita akan mempelajari pelajaran IPAS dengan materi apa? Materi daerahku dan kekayaanku. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan kekayaan dan sumber daya alamnya. Mulai dari tambang emas, batu bara, gas alam, minyak bumi, hingga kekayaan-kekayaan hutan dan lautan yang sangat melimpah. Oleh karena itu, anak-anak, kita semua harus mengetahui apa yang dimaksud sumber daya alam, apa yang dimaksud kekayaan alam, agar kita dapat memanfaatkan, melestarikan, dan mempertahankannya. Dalam materi pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Oke, sebelum membahas pembelajaran lebih dalam, di sini Ibu akan memutar salah satu video di mana video tersebut bisa menambah referensi kalian untuk mengetahui, untuk memahami lebih dalam mengenai kekayaan dan sumber daya alam tersebut. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Mari. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa. Nah, setelah kita menonton video tersebut, kita akan membahas mengenai kekayaan alam Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kekayaan alam Indonesia itu? Nah, anak-anak, kekayaan alam Indonesia itu adalah segala sesuatu sumber daya alam yang berasal langsung dari alam yang mempunyai nilai ekonomi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Intinya kayak gini ya, kekayaan alam itu mencakup 3 hal. Yang pertama, berasal dari alam. Yang kedua, mempunyai nilai ekonomi atau bisa dimanfaatkan, diolah, diperoleh oleh manusia. Yang ketiga, bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya seperti makanan, minuman, pakaian. Nah, contoh kekayaan alam itu seperti makanan, minuman. Contoh kekayaan alam itu seperti makanan, minuman, batu bara, tambang emas, tanah, matahari, nah, tempat tinggal. Itu semua termasuk kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Itu bisa disebut sebagai kekayaan alam. Oke? Bisa dimengerti? Oke, kita ulangin lagi ya. Jadi, kekayaan alam itu adalah
segala sumber daya alam yang berasal dari alam langsung, yang mempunyai nilai ekonomi atau dapat diolah, diperoleh oleh manusia untuk dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi, minuman, makanan, tambang emas, batu bara, tanah, tumbuhan, tempat tinggal, pakaian. Itu termasuk sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oke, yang mau ditanyakan? Jadi intinya kekayaan alam adalah, iya betul, segala sesuatu yang berasal dari alam yang mempunyai nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya pada pembelajaran kali ini kalian sudah dapat memahami apa yang dimaksud dengan kekayaan alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan kekayaan dan sumber daya alamnya. Mulai dari tambang emas, batu bara, gas alam, minyak bumi, hingga kekayaan hutan dan lautan yang sangat melimpah. Oleh karena itu, anak-anak, kita semua harus mengetahui apa yang dimaksud sumber daya alam, apa yang dimaksud kekayaan alam, agar kita dapat memanfaatkan, melestarikan, dan mempertahankannya. Dalam materi pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Oke, kita mulai pembelajaran. Berikut adalah beberapa contoh kekayaan alam yang ada di Indonesia, yang di beberapa daerah diantaranya adalah Kalimantan yang menghasilkan banyak sekali kayu dan rotan. Yang kedua ada Sulawesi Selatan yang dimana menghasilkan ikan tuna yang ada di lautan. Yang ketiga ada Papua, di mana Papua itu mempunyai tambang emas dan tembaga yang sangat luas. Yang keempat adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki lahan pertanian padi dan sayuran yang sangat luas. Jadi intinya anak-anak, kekayaan alam di Indonesia itu berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai fungsi dan manfaat masing-masing yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi intinya ya, kekayaan alam itu yang bermanfaat, yang bernilai ekonomis. Oke. Nah, kan tadi kita membahas kekayaan alam yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Sekarang kita membahas kekayaan alam yang ada di Indonesia. Apa? Ada yang tahu? Kekayaan alam yang ada di Indonesia itu banyak. Salah satunya adalah kopi. Yang ada di Indonesia itu beragam kan ya. Ada kopi Aceh Goya, ada kopi Toraja, ada kopi Papua Wamena, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempelajari tentang kekayaan Indonesia, salah satunya kopi, mari kita simak video berikut. Oke anak-anak? Ini dia. Salah satu kekayaan Indonesia yang perlu diperhitungkan dunia adalah kopi. Awalnya, biji kopi didatangkan pertama kali di Nusantara pada tahun 1696. Kopi ditanam untuk menghasilkan keuntungan pada Hindia Belanda dengan sistem kerja rodi, tetapi setelah masa kemerdekaan, kopi Indonesia berkembang pesat, menghasilkan varietas unggulan seperti kopi Gayo, Mandailing, dan Toraja. Kini, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar dunia, dikenal karena cita rasa khas dan kualitas kopinya. Setelah kita melihat video tersebut, kita dapat mengetahui macam-macam jenis kopi yang ada di Indonesia. Hebat ya, Indonesia memiliki bermacam-macam jenis kopi. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata dataran tinggi dan dataran rendah itu termasuk faktor pengaruh terhadap pertumbuhan kopi. Misalnya, kopi yang tumbuh di dataran lebih tinggi itu rasanya lebih kuat daripada kopi yang tumbuh di dataran rendah.
Kemudian, cara melestarikan kekayaan alam yang kedua yaitu kita harus bisa mengolah sampah dengan baik dan benar. Contohnya seperti memilih sampah organik dan anorganik, memilih sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang dapat diolah menjadi kompos. Tujuannya agar apa? Agar kita mengurangi sampah yang dapat mencemari lingkungan kita dan dapat mendaur ulang atau memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Jadi dalam satu kali tindakan kita mempunyai dua keuntungan. Yang pertama, kita dapat mendaur ulang sampah. Yang kedua, kita dapat mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan kita. Oke, anak-anak semuanya, agar kalian lebih paham mengenai cara melestarikan kekayaan alam, mari kita simak video berikut ini. Tapi kalian harus simak, nanti boleh bertanya dan boleh menceritakan kembali atau menjelaskan kembali bagaimana cara kita melestarikan kekayaan alam yang ada di Indonesia agar tetap bisa terjaga dan bisa dimanfaatkan dari generasi ke generasi yang akan mendatang. Baik, sekarang kita putar videonya. Nah, itu dia cara-cara melestarikan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Gampang kan? Maka dari itu, ayo kita semua menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang ada di Indonesia agar kita dapat menyiapkan untuk masa depan yang akan mendatang dan untuk kita semua agar tetap dapat menikmati keindahan dan kekayaan yang ada di alam Indonesia. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan melestarikan kekayaan alam, apakah ada yang mau menceritakan ulang atau menjelaskan sedikit mengenai materi tersebut yang barusan dijelaskan? Sok, siapa? Ayo anak-anak. Boleh, silahkan sedikit saja. Nah, silahkan ia ceritakan sedikit saja apa sih yang dimaksud dengan melestarikan kekayaan alam Indonesia. Oke, baik sekali penjelasannya. Nah, jadi kita harus senantiasa peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, nah anak-anak semuanya, kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, setelah kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan kekayaan alam Indonesia, apa saja kekayaan alam yang ada di Indonesia, dan bagaimana cara untuk melestarikannya, kita tidak hanya menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih, tetapi kita juga dapat memastikan bagaimana kita dan generasi penerus kita dapat menikmati keindahan dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan kekayaan yang ada di alam Indonesia dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menghindari terjadinya penggundulan hutan, yaitu penebangan liar yang biasanya terjadi di daerah-daerah yang sepi dari pemukiman karena mereka mengambil lahan-lahan yang tidak dapat dijangkau. Jadi mereka seenaknya melakukan penebangan liar, tidak menghargai ekosistem yang ada di hutan tersebut sehingga terjadi penggundulan hutan. Maka dari itu tanami oleh bibit-bibit pepohonan. Nah, dan kita juga harus mempunyai mindset seperti ini. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Maka dari itu, ayo kita sama-sama menjaga kekayaan yang ada di alam Indonesia untuk kita dan untuk bersama. Nah, yang terakhir, mari kita jaga sama-sama kekayaan alam yang ada di Indonesia agar kita dapat melestarikannya bersama-sama dan menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap terjaga kekayaan alamnya. Nah, anak-anak semuanya, dari materi pembelajaran yang tadi dijelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, mari kita buka sesi pertanyaan. Mau bertanya tentang kekayaan alam atau cara melestarikannya dan cara mempertahankan kekayaan alam bagaimana? Silahkan.
Oke anak-anak semuanya, alhamdulillah anak-anak semuanya, pembelajaran kali ini sudah selesai. Kesimpulannya, mari kita semua jaga kekayaan yang ada di alam kita, yaitu Indonesia. Mari kita bergotong royong dan berpartisipasi untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, dan kita harus memikirkan ke depannya generasi yang akan datang. Nah, mulai dari sekarang kita harus berpartisipasi dalam hal kecil seperti menjaga kebersihan dan keamanan yang ada di lingkungan kita. Jadi, pada pembelajaran kali ini, semoga kalian tetap semangat dan ceria dalam belajar. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini Ibu tutup dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, selamat berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Oke, anak-anak semuanya, pembelajaran hari ini kita tutup. Semoga kita selalu semangat dan ceria. Oke, terima kasih semuanya telah belajar dengan semangat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.